Film horor tuh udah kayak jamur di musim hujan ya, tumbuh di mana-mana sampai ada 2 film yang judulnya mirip banget. Serius deh, ini tuh niat banget atau malah kehabisan ide sih bikin judul kelewat kreatif kayak gini? Bayangin aja 2 film horor dengan nama hampir kembar kayak sengaja banget biar orang tuh bingung atau biar makin laku sih filmnya. Dan yang bikin makin greget ya ternyata ya sutradaranya sama. Jadi ini tuh jenis strategi yang jenius atau emang lagi buntu ide aja sih. Kalau lihat tren yang sekarang, film horor tuh kayak dimiliki nggak bisa-bisan deh ya. Asal ada yang viral dikit langsung dijadiin film. Tapi masa sih sampai judulnya aja nggak dibikin lebih unik, kayaknya perfilman tuh udah mulai masuk fase kejar tayang tanpa mikirin kualitas, yang penting laku, iya nggak sih? Sebenarnya film ini tuh emang layak ditonton atau cuma numpang hype doang? Hey Searchers, selamat datang di channel Click Source dan sekarang kita berada di segmen LM Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini Min Source mau bahas film yang sebenarnya tuh tayangnya udah agak lama sih, tapi masih ada di bioskop, yaitu Pengantin Setan. Yang lagi viral banget gara-gara kisahnya diangkat dari TikTok. Tapi sebenarnya yang bikin viral tuh gara-gara namanya kembar sama pengantin yang satunya sih. Ya, langsung aja kita bahas ya. Meskipun judulnya mirip, Pengantin Setan sama Pengantin Iblis itu tuh beda banget ceritanya. Pengantin Setan yang dibintangi oleh Erika Carlina sebagai Echa itu mengisahkan tentang rumah tangga Echa dan Ariel yang diganggu sama jin Dasim. Awalnya pernikahan mereka tuh ya adem ayem aja, tapi masuk tahun ketiga Echa ini mulai mimpiin cowok ganteng yang ternyata si jin Dasim ini. Jin ini emang tugasnya itu ngerusak rumah tangga orang, jadi Echa itu makin lama makin jauh dari Ariel gara-gara terpengaruh sama jin Dasim. Sementara itu, film Pengantin Iblis yang dibintangi oleh Tazkia Namia sebagai Ranti ini tuh ceritanya ya beda lagi. Ceritanya tentang Ranti yang punya anak yang kondisinya cacat dan suaminya itu kerja sebagai pelaut yang sering ninggalin dia. Demi menyelamatkan nyawa anaknya, si Ranti ini nekat jadi pengantin iblis lewat ritual mistis. Film ini terinspirasi dari kisah nyata tentang ritual pernikahan dengan iblis yang beneran ada di masyarakat. Jadi meskipun judulnya hampir sama, ya kedua film ini tuh punya alur cerita dan konflik yang beda banget. Pengantin Setan fokusnya itu lebih ke gangguan jin yang merusak rumah tangga, sementara Pengantin Iblis itu ceritanya lebih ke pengorbanan seorang ibu yang rela ngelakuin apa aja demi anaknya, termasuk berurusan sama iblis. Ya, keduanya itu ya sama-sama serem, tapi dengan pendekatan cerita yang berbeda. Film Pengantin Iblis ini tuh sebenarnya udah antri duluan sebelum Pengantin Setan muncul. Pengantin Iblis digarap sama Little Pictures. Ini tuh sebelumnya juga bikin game dengan judul yang sama. Game ini bisa kalian mainin di platform mobile dan juga PC. Nah, sutradaranya si Azar Kinoy Lubis juga memegang proyek yang ini. Uniknya, dia juga kan menyutradarai film Pengantin Setan, ya cuma beda rumah produksi doang. Pengantin Setan itu dari MVP Pictures. Nah, yang bikin heran kenapa sih kok judulnya mirip-mirip gini, kayak kurang kreatif aja kan? Padahal kalau ngasih judulnya tuh yang beda banget itu kan, kita sebagai penonton tuh bakal lebih gampang bedain tuh dan gak bingung. Ini tuh malah kayak bikin orang salah paham, mikirnya dua film ini tuh ada hubungannya, padahal ceritanya tuh jauh beda. Nah, dari sisi etika perfilman, ngasih judul yang hampir sama kayak gini tuh bisa dibilang ya kurang oke. Soalnya ya bisa bikin persaingan yang gak sehat antara rumah produksi. Kita sebagai penonton juga jadi bingung. Dan ini bisa ngurangin kepercayaan kita ke industri film lokal. Padahal ya etika bisnis dalam perfilman itu ya penting banget buat menjaga persaingan yang sehat dan adil. Dampaknya ya jelas aja kerasa. Kita sebagai penonton jadi ragu mau nonton film yang mana. Takutnya salah pilih atau malah mikir ini film yang sama. Akhirnya bisa-bisa dua-duanya malah sepi penonton. Nah, selain itu, reputasi sutradara dan rumah produksi juga bisa kena imbas. Karena dianggap kurang inovatif dan gak menghargai karya orang lain. Ya harusnya sih ya, para pelaku industri film itu lebih peka dan kreatif lagi dalam memilih judul. Biar nggak cuma menarik perhatian para penonton, tapi juga ngejaga persaingan yang lebih sehat dan fair. Dengan begitu, industri perfilman kita bisa terus berkembang dan dapat tempat spesial di hati para penonton. Jadi emang penting banget buat menghargai karya masing-masing dan gak asal cuma judul yang mirip-mirip. Biar kita sebagai penonton juga yang gak bingung dan bisa nikmatin film dengan nyaman tanpa harus mikir ini film yang mana, dari rumah produksi, apa, dan lain-lain. Setuju gak nih Sourcers? Nah sekarang, Min Source mau review dulu ya film Pengantin Setan. Nah film ini mengangkat cerita tentang Echa dan Ariel yang rumah tangganya diganggu sama jin Dasim. Dari segi visual, film itu ya emang lumayan oke sih. Pengambilan gambarnya rapi, pencahayaannya pas, bikin suasana horornya tuh kerasa. Tapi ada beberapa adegan yang kayaknya dianggap kurang maksimal, jadi kesan seremnya tuh kurang nendang gitu ya. Terus kalau soal acting nih, Erika Carlina yang memerankan sosok Echa lumayan berhasil menampilkan sosok istri yang ketakutan dan bingung. Emir Mahira sebagai Ariel suaminya itu juga cukup meyakinkan, jadi suami yang khawatir sama istrinya. Tapi ada beberapa momen di mana ekspresi mereka ya kayak kelihatan kurang natural aja gitu, jadi emosinya tuh nggak sampai ke kita.
Terus make upnya si Jin Dasim, aduh ini sih agak-agak mengecewakan. Alih-alih serem, tampilannya tuh malah kelihatan kayak badut. Efek make upnya itu kurang realistik. Jadi bukannya kita ngerasa takut, kita malah ketawa gitu kan ngelihatnya, apalagi pas nonton. Padahal kalau misalnya digarap lebih serius lagi, karakter Jin Dasim ini bisa jadi ikon horor yang baru. Nah, suara horor dan jump scare-nya ya menurut Misor sih kurang greget ya. Banyak momen yang sebenarnya potensial buat bikin kaget, tapi eksekusinya agak kurang pas. Sound efeknya kadang terlalu berlebihan atau malah kurang, jadi nggak berhasil bikin para penonton tuh terkejut. Reaksi para penonton sih campur aduk ya. Ada yang bilang film ini seru dan serem, tapi banyak juga yang ngerasa biasa aja. Antusiasme penonton awalnya tinggi karena cerita ini viral di TikTok. Tapi setelah nonton, ya banyak yang ngerasa ekspektasinya itu nggak terpenuhi. Nah, soal perbedaan cerita, ya film ini emang diangkat dari kisah viral di TikTok tentang Echa Sushiami, tapi sutradaranya ya kayak ngembangin ceritanya dengan imajinasi sendiri kayak biasa ya. Misalnya adegan tusuk-tusukan yang bikin ngilu itu kan sebetulnya nggak ada tuh di cerita aslinya. Tapi ditambahin aja biar unsur horornya tuh lebih dapet. Emang sih banyak film horor Indonesia yang ngambil inspirasi dari kisah nyata atau cerita viral buat narik perhatian penonton. Tapi seringkali ceritanya tuh ya diubah atau ditambahin elemen-elemen baru yang sebenarnya tuh nggak ada di cerita aslinya. Ya sengaja, tujuannya mungkin biar lebih dramatis atau lebih serem, tapi kadang malah bikin ceritanya tuh jadi kayak kurang otentik gitu gak sih? Jadi ya kalau misalnya kalian mau nonton Pengantin Setan ya siap-siap aja buat nemuin perbedaan cerita antara di film sama yang viral di TikTok. Dan jangan kaget kalau misalnya ada adegan yang emang bikin meringis karena ngilu banget ya, meskipun sebenarnya itu cuma tambahan dari imajinasi sutradara. BTW, Sorcerers pernah nggak sih ngalamin mimpi aneh atau yang kayaknya tuh terlalu nyata? Apalagi kalau mimpinya tentang seseorang tuh yang cakep banget, cogan gitu ya, bahkan sampai bikin jantung gluk-gluk gitu, pas banget sih Jul. Nah, fenomena ini tuh sebenarnya sering banget ya kejadian, terutama di kalangan cewek. Iya, biasanya tuh karena lagi di fase puber yang emosinya lagi naik turun, atau malah ada sesuatu yang emang nggak bisa dijelasin pakai logika. Yang jelas, pengalaman ini tuh sering banget bikin orang-orang tuh bertanya-tanya, ini tuh cuma mimpi biasa atau ada hal-hal mistis yang mengganggu. Makanya penting banget buat selalu baca doa sebelum tidur. Ya bukan cuma buat perlindungan aja, tapi biar pikiran kita tuh kan jadi lebih tenang ya, dan gak kebawa hal-hal aneh ke dalam mimpi. Selain itu kalau misalnya kita mau paham ilmu psikologis dan mau belajar lebih dalam, kita bisa ngerti kenapa mimpi-mimpi kayak gini tuh muncul. Apakah karena faktor alam bawah sadar atau ada trauma dan pikiran tertentu yang keangkat dalam mimpi itu. Semua itu bisa dianalisis daripada langsung ngecap kalau ini hanya sekedar gangguan makhluk halus ya, walaupun memang ada benarnya juga. Emang sih nggak bisa dipungkiri, beberapa orang tuh pasti pernah ngalami kejadian di luar nalar dan susah dijelasin secara ilmiah. Makanya seperti kisahnya si Echa ini. Nah, film ini sebenarnya tuh punya konsep menarik karena mencoba mengangkat pengalaman yang sering banget dialami banyak cewek masa puber yang emang sering dihubungin sama hal-hal mistis, terutama kalau udah menyangkut mimpi dan juga dunia gaib. Banyak cerita yang beredar soal orang-orang yang merasa dihubungi atau berhubungan gitulah sama makhluk lain lewat mimpi. Entah itu gangguan biasa atau malah sesuatu yang lebih dalam lagi. Ya bisa dibilang, tema yang diangkat dalam film ini punya potensi besar buat jadi film yang bisa bikin kita sebagai penonton tuh relate ya. Tapi sayangnya nih, kalau menurut Misor, ya film itu kayak gagal gitu loh buat bikin cerita yang lebih nyambung ke pengalaman nyata. Ya daripada fokus ke sisi psikologis atau pengalaman nyata yang biasa dialami oleh banyak orang, film ini ya emang lebih milih jalan horor ekstrim yang terlalu didramatisasi. Bukan menceritakan pengalaman mimpi aneh yang beneran bikin merinding, malah dibawa ke level setan yang bunuh-bunuhin manusia. Ciri khasnya film-film horor sih. Jadi ya daripada bikin orang relate ya emang malah kayak nonton cerita horor yang emang biasa aja gitu, nggak ada bedanya sama film horor lainnya. Kayaknya tren film horor Indonesia sekarang tuh emang lebih suka ambil cerita yang viral sih, biar gampang narik perhatian. Ya begitu udah mulai banyak yang rame, bikin penasaran, isi ceritanya ya pasti diputer-puter sama imajinasi sutradara itu sendiri. Konsep yang awalnya itu kan sebenarnya bisa jadi cerita yang mendalam, ya malah dibuang gitu aja. Diganti sama jump scare dan juga adegan berdarah-darah biar kelihatan lebih horror gitu ya. Padahal kalau misalnya mereka lebih fokus ke elemen psikologis dan realita dari pengalaman kayak gini, mungkin hasilnya bakal lebih nempel dan relate di hati penonton. Ya bukan berarti film ini jelek sih ya, dari segi hiburannya lumayan buat ditonton kalau emang suka horor dengan penuh adegan yang menyeramkan. Tapi kalau misalnya mengharap dapat pelajaran atau penggambaran yang lebih realistis dari fenomena yang sering dialami banyak orang, ya siap-siap aja kita pasti bakal kecewa. Karena memang ya daripada bikin orang buat mikir, film ini emang lebih milih buat ngejual sensasi horor standar yang emang udah banyak banget ada di film-film lainnya. Padahal kalau film ini mau lebih jujur sama ceritanya, bisa banget jadi sesuatu yang lebih berkesan.
Soalnya, mimpi dan gangguan yang dirasain para cewek ketika di masa puber itu kan bukan sekedar mitos saja ya. Banyak banget orang yang ngalamin kejadian aneh yang benar-benar bikin kepikiran, entah karena faktor psikologis atau beneran ada unsur mistis. Kalau aja film ini bisa lebih dalam menggali aspek itu, mungkin bisa jadi sesuatu yang lebih fresh daripada horor ala kadarnya yang cuma ngandelin darah sama setan loncat-loncat luar gitu. Jadi buat yang penasaran sama film ini, ya kalau kalian belum nonton ya boleh aja nonton kalau misalnya masih ada di bioskop ya. Tapi jangan berharap terlalu tinggi kalau mau menemukan cerita yang beneran relate sama fenomena yang nyata. Ya karena ujung-ujungnya film ini tuh lebih dibuat untuk hiburan aja, bukan buat ngasih perspektif baru soal kejadian yang sering dialami banyak orang. Kalau misalnya harus ngasih rating buat Pengantin Setan buat min source pribadi ya, film itu ada di kisaran rating 6,8/10. Film ini berhasil ngejual suasana horor yang bikin tegang, apalagi dengan jump scare yang dieksekusi yang lumayan efektif. Visualnya juga mendukung nuansa mistis, ditambah make up Jin Dasim yang serem banget dan bikin kesan filmnya makin kelam. Ya, walaupun buat beberapa orang make upnya tuh kayak badut ya. Antusiasme penonton juga kelihatan dari hype-nya yang cukup gede sebelum rilis. Tapi kalau ngomongin cerita, ya ada aja sih beberapa bagian yang emang masih kerasa kurang maksimal dan terkesan dibuat biar lebih dramatis daripada nyoba ngasih sesuatu yang lebih baru dan lebih fresh. Meskipun gitu ya, sebagai film horor lokal, ini tuh tetap punya daya tarik buat yang suka genre begini. Kalau Sorcerer suka film horor yang lebih mengandalkan atmosfer seram dan juga jump scare, ya ini sih masih worth it ya buat ditonton. Pada akhirnya, Pengantin Setan jadi salah satu film horor yang sukses bikin kita sebagai penonton tegang dan juga jump scare serta visual yang cukup kuat. Walaupun ada beberapa bagian yang terasa dibuat-buat dan kurang relate sama cerita aslinya, film ini tetap berhasil memberikan pengalaman horor yang lumayan seru. Apalagi buat yang suka film horor lokal dengan tema mistis pasti masih bisa menikmati setiap adegannya. Tapi balik lagi ke selera masing-masing, ada yang puas, ada juga yang ngerasa kurang dapat feel-nya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Pengantin Setan berhasil jadi film horor yang beneran menyeramkan atau malah biasa aja? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen ya. Jangan lupa subscribe channel Klik Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend, jadi jangan lupa klik tombol lonceng supaya dapat notifikasi dan gak ketinggalan sama video-video kita. Follow juga sosial media kami supaya gak ketinggalan mendapatkan update berita dan juga konten fresh setiap harinya. See